teman-teman sudah pada hadir ya. Ada 15 orang nih, tinggal 5 orang lagi ya. Baik, kita mulai perkuliahan hari ini, pertemuan ke-12 untuk Chukyu Mojigoi kelas A ya. Seperti biasa nanti kita akan ada kuis dulu ya, atau mungkin kita belajar dulu, nanti di akhir perkuliahan ada kuis untuk Chukyu Mojigoi hari ini. Kuis kanji ya, kuis kanji bab 17 atau 18 yang kemarin dipelajari dan kosakata bacaan. Sebelumnya sudah pada absen dulu di my class? Sudah bisa absen di my class belum? Ya, oke. Baik, kita mulai. Saya share dulu screen-nya untuk hari ini. My class terus CP. Oke, hari ini kita akan belajar bab 4 tentang kosakata dan kanji yang ada di bab 4 buku Chukyu Nihongo. Di sini masih kecil tampilannya, sebentar saya besarkan dulu. Nah, kalau segini kedengaran ya. Kelihatan ya? Kita akan belajar tentang Nihon no Kokudoto Yamato Kawa ya, tentang geografi Jepang, bacaan tentang geografi Jepang. Kita mulai dari, kalau kosakatanya mungkin ini nanti sekalian ya di hombung ya kosakatanya, nanti sambil membaca bacaan. Ini banyak, lumayan kalau diterangkan akan memakan waktu yang lama ya, maka saya akan menerangkannya melalui kosakata, yaitu di hombungnya. Hombung, di sini ada bacaan terlebih dahulu ya, kemudian nanti kosakata-kosakata yang biru itu adalah kosakata yang ada dalam bacaan ya. Misalnya di sini Nihon no Kokudo artinya itu geografi Jepang atau tanah Jepang ya. Koku itu negeri, tanah itu berarti do itu tanah ya. Nah, di sini sebelum membaca hombung oyomuma ini minna de hanashi ao. Sebelum kita berbicara, kita membaca buku atau bacaan ini, kita berbicara dulu, diskusi dulu ya. Yang pertama adalah Nihon no Chijo mite miyo. Mari kita melihat peta Jepang ya, mungkin udah pada melihat ya. Chijo mite donna koto ga wakarimasu ka? Apa yang Anda ngerti dari peta Jepang? Satu, Nihon no ichi. Ichi itu posisi ya, posisi Jepang itu seperti apa gitu ya. Ichi bukan satu ya, tapi ichi itu artinya ichi. Artinya hitoya mono ga aru baso, posisi orang atau benda berada ya. Bahasa Inggrisnya itu lokasi ya, lokasi. Saya penting dulu ini. Kelihatan nggak yang di share tadi saya? Enggak ya? Ini kelihatan ya. Ichi itu artinya posisi, kemudian Nihon no shima no katachi, bentuk dari pulau Jepang, shima ya. Kemudian Yamato heno, heno ini bacanya hewa ya. Hewa ya. Ini bacanya hewa. Oh, enggak langsung ini ya. Oke, kemudian di sini ada Okisaya Yamano Nagasa. Jadi besarnya daratan Jepang dan panjangnya sungai Jepang. Kemudian Anatawa
日本のどこか旅行したことがありますか? 旅行 artinya wisata ya. Apa sudah pernah wisata? Kemana gitu? Sonotoki mita yamaya Kawano Yosua do Destaka. Seperti apakah bentuk gunung dan bentuk yama yang ada di Jepang itu. Anata no kuni no yamaya kawato kurabete onaji desu ka chigaimasu ka? Maka beda atau sama. Kemudian 4, Nihonjin wa kawa o dono yo ni ryo itu penggunaannya ryo shite kita tomoimasu ka? Anata no kuni de wa do omoimasu ka? Gitu ya. Dam no sasing, dam itu artinya tempat penampungan air ya. Dam no sasing o mite kudasai. Dam wa nani ni ryo sareru to omoimasu ka? Gitu ya. Digunakan untuk apa? Dam itu. Nah, kita dengarkan dulu cokainya ya, karena di Norikushiki yang latihan kemarin itu yang lemah itu adalah cokai ya. Cokai itu lemah sekali, jadi kita akan perdengarkan terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, yang sudah hadir hari ini berapa ya? 19 orang ya. Baik, kita mulai ya. Kita mendengarkan cokainya. Setelah itu kita nanti kita bahas bersama-sama. Dari sini. 日本はアジア大陸の東にある島国である。北海道、本州、四国、九州の4つの島と4000ほどの小さな島がある。このような島の全体は日本列島と呼ばれている。この日本列島は北東から南西にかけて弓のような形に並んでいる。北の端から南の端までの長さはだいたい3000キロぐらいある。地図を見ればわかるように日本は山地が多い。ほとんど火山活動でできたものである。海岸のそばまで山地が続いているところが多く、あまり大きな平野はない。人が生活できるような平野の部分は全体の3割程度であり、そこに大部分の人が集まって生活している。本州の中央には高い山が並んでいる。2000メートル以上の山も多い。ここから流れている川は短く、流れも急である。例えば、日本で一番長い信濃川でも370キロ程度である。世界一長いアフリカのナイル川と比べると18分の1しかない。100年ほど前に来日したオランダの技術者は、初めて日本の川を見たとき、驚いて、これは川ではない、滝だと言ったそうである。この人は流れの遅い大陸の川を見慣れていたので、日本の川がちょうど滝のように見えたのだろう。日本は急流の川が多いので、大雨が降ればすぐ溢れてしまう。それに交通にもあまり利用できない。しかし、日本人はこのような急流の川の特徴を生かすように努力してきた。川の水を低い土地に引いて農業に使ったり、ダムを作って水力発電に利用したりしてきた。昔から日本人はこのような自然の条件の中で工夫して生活してきたのである。Oke, kita dengarkan satu kata ya. Ini agak sulit, memang panjang juga, banyak. 日本はアジア大陸の東にある島国である。北海道、本州、四国、九州の4つの島と4000ほどの小さな島がある。このような島の全体は日本列島と呼ばれている。
この日本列島は北東から南西にかけて弓のような形に並んでいる。北の端から南の端までの長さはだいたい3000キロぐらいある。地図を見ればわかるように、日本は山地が多い。ほとんど火山活動でできたものである。海岸のそばまで山地が続いているところが多く、あまり大きな平野はない。人が生活できるような平野の部分は全体の3割程度であり、そこに大部分の人が集まって生活している。本州の中央には高い山が並んでいる。2000メートル以上の山も多い。ここから流れている川は短く、流れも急である。例えば、日本で一番長い信濃川でも370キロ程度である。世界一長いアフリカのナイル川と比べると18分の1しかない。100年ほど前に来日したオランダの技術者は、初めて日本の川を見たとき、驚いて、これは川ではない、滝だ、と言ったそうである。この人は、流れの遅い大陸の川を見慣れていたので、日本の川がちょうど滝のように見えたのだろう。日本は急流の川が多いので、大雨が降ればすぐ溢れてしまう。それに、交通にもあまり利用できない。しかし、日本人はこのような急流の川の特徴を生かすように努力してきた。川の水を低い土地に引いて農業に使ったり、ダムを作って水力発電に利用したりしてきた。昔から日本人はこのような自然の条件の中で工夫して生活してきたのである。Oke ya. Ini agak panjang dan banyak kosakatanya. Oke, baik kita mulai dari awal ya. Screen-nya kita ganti dulu bentar. Ini teman-teman sudah pada absen ya 20 orang. Jadi yang terlambat siapa nih? Oke, kita lihat dulu. Di my class. Di my class yang di Oke, salah kayaknya. Ini kelihatan ya, sudah kelihatan tampilan my class-nya? Kelihatan Sensei. Oke, kita lihat pertemuan ke-12 yang sudah absen. Yunas, tidak ada ya Yunas? Belum hadir? Anggap terlambat dulu ya, di sini tulis ya. Jam 7:25 kita anggap terlambat. Dulu, kemudian Ijudin, ada Ijudin? Absen. Ijudin juga belum ya. Oh, kita anggap itu terlambat. Nanti kalau tidak ada berarti kita anggap tidak hadir. Terus Rahmat, ada Rahmat? Terlambat juga. Abdullah Bustomi? Hadir Sensei. Ada. Kenapa belum absen? Ya? Tadi saya belum buka Sensei. Pas buka tuh belum ada gitu absennya di my class. Ya oke, saya hadirkan. Fajar Alpianto ada juga?
Fajar belum? Terlambat juga ya. Oke, kita tulis dulu terlambat. Jadi kalau saya tadi juga terlambat mungkin bikinnya ya. Jadi dibilang terlambat 25 menit ke sini. Kemudian Henny ada? Dulu lah, nanti kalau sudah hadir, tidak hadir berarti ditulisnya tidak hadir. Aditya Yuda ada nggak? Enggak, ini terlambat ya. Terlambat juga. Mungkin belum sarapan. Oke, kita share dulu. Ini ada yang terlambat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 orang. Oke, baik, kita lanjutkan ke yang tadi. Nanti ada tes kompetensi harian. Saya akan share ya linknya di akhir perkuliahan jam 8:10 kira-kira ya. Kita kuliah dulu. Ini saya udah buat tesnya di Google Form, kemudian nanti tinggal ini. Baik, kita lihat lagi ke tadi. Ya, kita satu-satu dulu kosakatanya kita lihat, karena kalau ternyata di bacaan itu banyak sekali yang warna birunya, berarti kan itu agak sulit kita mempelajarinya kalau kita tidak membahas kosakatanya. Nah, atarasi kotoba di bab 4 ini lumayan banyak ya. Ini kalau kita belajar ini akan menambah pembendaraan kosakata baru, terutama tentang Jepang ya, tentang daerah atau tentang struktur geografi. Di sini akan banyak sekali kosakata itu. Ini kosakata yang kita pelajari ada kosakata secara tematik ya, secara tematik dari bacaan, kemudian kita akan munculkan kosakata itu. Baik, sekaligus belajar membaca kanji ya. Nah, ini kanji kokudo. Kokudo itu artinya Kokudo. Nggak ada artinya. Kokudo itu tanah ya, atau wilayah daratan ya. Kokudo ini. Kokudo. Ada artinya ini ya. Kita klik, nggak ada artinya juga. Kokudo. Kemudian ini dibacanya satu ya, tapi dibacanya ichi. Nggak double, ichi gitu ya, nggak, tapi ichi. Ya, ini kanji gurai dan kanji oku. Sensei. Ya. Itu ichi itu bukannya artinya lokasi ya, itu loh. Iya, lokasi. Kan di sini ada artinya. Hitoya monoga arubaso, tempat berada orang atau barang gitu ya. Ichi itu posisi barang atau tempat, ini lokasi ya, lokasi di mana mereka berada. Nihon no ichi itu berarti posisi Jepang itu berada di mana gitu ya. Nah, di sini bahasa Jepangnya adalah Hitoya monoga arubaso, atau tempat di mana orang atau barang itu berada gitu kan. Kemudian ini bacanya apa? Shima. Shima ya, shima. Shima. Shima artinya Pulau. Pulau ya. Nah, hati-hati tertukar dengan kanji tori, burung ya. Ini hampir sama. Kemudian ini apa? Heya. Heya. Nah, hewa kan berarti di sini heya, bukan heino ya. Heya berarti itu Heya. Tanah daratan, tanah yang datar gitu ya. Kalau heya itu kan taira itu artinya datar. Jadi kalau tidak belajar kanji pun sebetulnya di sini udah belajar kanji ya. Kanji hirata atau kanji taira itu artinya rata. Heisei itu arti, kemudian di sini heiwa, heya ya, ya itu artinya tanah datar ya. Contoh artinya yama dewanakute hikukute hiroi tokoro. Jadi bukan gunung tapi daerah yang luas dan rendah ya. Bahasa Inggrisnya itu
plain, plain gitu, tanah daratan gitu. Kemudian ini kanji apa nih? Rio. Rio, artinya Menggunakan sensei. menggunakan. Memanfaatkan. Memanfaatkan, menggunakan. Itu sama dengan kemarin kanji shio, ya, shio dan rio. Kalau shio menggunakan, kalau rio memanfaatkan. Rio suruh ya. 利用、 Ini jojuni kau koto ya. Jadi pandai memanfaatkan, pandai menggunakan. Rio itu artinya memanfaatkan atau menggunakan. Egonya utilization ya, utilization. Kemudian ini kanji apa? Tairiku benua. Benua ya. Ini dibacanya tairiku benua. 大陸、 Jadi Asia Tairiku berarti benua Asia gitu ya. Di bawah ada ini. Benua Asia. アジア大陸、 Asia Tairiku ya, berarti benua Asia, berarti Amerika Tairiku juga sama. Kalau di bahasa Indonesianya benua. Benua itu apa ya? Pulau terbesar ya, berbagai negara di situ kan, pulau terbesar di dunia. Kemudian ini simak kembali lagi dipakai. 島、 Nah, di sini ada apa ini? Tokoku. Ini bukan Tokoku tapi dibacanya Shimaguni. Oh iya, Shimaguni. Shima dan Kuni, hati-hati salah ya bacanya. Bukan Tokoku tapi Shimaguni. 島国、 Shimaguni. Di sini ada cara di atas cara baca Hatsuong ya. Jadi kalau membacanya itu kayak gitu kayak orang Jepang. 島国、 Shimaguni. Jadi Kuni menjadi Guni. Artinya negara yang Shimano Kuni ya. Jadi negara yang kepulauan seperti Filipina, Inggris, Jepang gitu. Indonesia juga sama ya. An island country ya. Kemudian di sini ada apa ini? Honshu. Honshu ya. Honshu itu daerah sini, Tokyo, dari mulai Aomori sampai ke Fukuoka. Di sini sebelum Fukuoka ya, di sini. Kemudian Hiroshima itu masuk ke Honshu, Osaka ya. Ini pengetahuan geografi Jepang. Jadi Pulau Honshu itu adalah dari Aomori, ada Sendai, tempatnya Oshin, kemudian Tokyo, Chiba, di sini ada Nagoya, ada Hiroshima. Nah, di sini sampai ke dekat Fukuoka. Fukuoka di sini daerah Shikoku, daerah Kyushu ya, Fukuoka itu. Tapi ini Honshu itu yang paling besar. Honshu panjangnya. 本州、 Kemudian ini Shikoku. Shikoku artinya 4 negara ya. Tapi sebenarnya bukan 4 negara. Tapi itu adalah pulau yang ada di bawahnya Hiroshima ini. Nah, Shikoku ini kecil. Di sini ada Ehime, ada Ehime ya, Kagoshima dan sebagainya di sini. 四国、 Jadi 4 negara, tapi kanjinya 4 negara, tapi dibacanya itu nama pulau di bawah Honshu. Kemudian ini ada Kyushu. Kyushu ya, Kyushu berarti yang ini tadi di sini Fukuoka, Nagasaki, kemudian apa lagi? Fukuoka, Nagasaki yang paling terkenal di situ ya. Ini dulu yang dimasuki Perancis atau penjajah pertama itu adalah di Kyushu dekat dengan Korea, tinggal nyebrang aja ya, dari Kyushu itu. Jadi ada yang 3 besar itu tadi Honshu, Shikoku, kemudian Kyushu, dan yang paling ini adalah Hokkaido. Hokkaido itu artinya pantai utara, jalan pantai utara, jalur pantura kalau di kita ya. Nah ternyata di Jepang menjadi Hokkaido, nanti kanjinya ada. Kemudian Zentai. Artinya Semuanya. 全体、 ya keseluruhan. Jenbu o atsumeta mono. Jenbu o atsumeta mono. Ya, keseluruhan. The wall. Kemudian retto. 列島、 Retto panjangnya. Artinya apa ya?
Resha, ada resha, deretan kereta api. Reto artinya deretan pulau. Narandeiru Okunoshima, ya, deretan pulau banyak. Kalau Jepang itu kalau kata orang Jepang itu kayak yumi. Yumi itu kayak busur panah gitu ya. Tapi kalau saya melihat Jepang itu seperti pulaunya Inu ya, kayak anjing gitu ya. Ini kepalanya, ini badannya, ini shippo-nya gitu ya. Nah, jadi kalau menurut itu apa? Retto itu adalah deretan pulau. Kemudian Nihon no Retto. 日本列島 Nihon Retto ya. Artinya Narandeiru Nihon no Re. Shima no Jintai. Keseluruhan dari pulau yang ada di Jepang. Deretan pulau yang ada di Jepang. Nah, ini tadi sudah ya. Jadi di sini ada Honshu, Shikoku, kemudian Kyushu dan Hokkaido. Hokkaido itu kita, kemudian Umi dan Domichi. Jadi bahasa Indonesianya jalur pantai utara, jalan pantai utara ya, Pantura. Tapi di Jepang menjadi Hokkaido. Kemudian nani-nani to yobareteiru atau yobu dipanggil. 呼ぶ Ya, disebut toyu namae o chikateru, disebut di namanya apa gitu ya, dipanggil, to call ya. Nihon retto to yobareteiru gitu ya. 島と呼ばれている Deretan pulau Jepang ya. Nihon retto to yu namae ga chikawareteiru, sama aja ya. Dari kita di sini bacanya apa coba? Ini bacanya apa? Hokuto, Nah, Hokuto kara Nansei, Nansei ya. Jadi di sini Hokuto kara Nansei ini kakete, artinya apa? dari timur laut, timur sampai laut sih. sampai Nansei itu barat selatan, tenggara ya, atau 北東から南西にかけて kayaknya bacanya apa nih? Aduh, apa itu? Yumi. Yumi itu busur panah. Nah, kayak gini ya. Busur panah. Masa Jepang kayak busur panah? Itu aneh ya ceritanya tadi ya. Jadi Yumi itu artinya busur panah. Makanya kanjinya kayak busur panah gitu. Tapi kalau lihat ini nggak busur panah, kalau dibalikin ya mungkin. Tapi ya itulah image-nya masing-masing ya. Kemudian ini apa? Hashi. Hashi ya. Hashi artinya ujung ya. Ujung dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Toku ni nagai mono no mannaka kara ichiban toi owari tokoro made. Jadi dari ujung ke ujung itu namanya hashi, bukan hashi sumpit ya. Mireba wakaru yoni artinya mireba wakaru tori, seperti yang dilihat, yang dimengerti ketika dilihat. Kemudian ini apa? Sanchi. Sanchi artinya? Ya, tanah daratan yang di daerah gunung sih. Nah ya, tanah gunung, pegunungan ya. Oke, Sanchi. Kemudian ini? Kazang. Kazang ya, artinya. 火山 Gunung berapi. Kazang itu gunung berapi ya, kayak di kita berapi ya. Kemudian? Suzuiteiru. Suzuiteru artinya itu tochu de kireju ni na onaji mono ga juto aru. Jadi suzuite itu artinya tidak berhenti di tengah-tengah, tapi terus ada barang yang mirip ya, yang sama. Jadi tochu itu di tengah-tengah. Egonya to continue. Suzuiteiru baso ga okute ya. Jadi semua pergunungan terus gitu ya, gunung ini ya. Suzuiteiru tokoro ga oku ya, berlanjut. Tadi ini kembali lagi hewa tadi sudah ya. Heia artinya tanah daratan, kemudian ini bubung ya, bubung itu bagian. Kentai o hitotsu iru mono, hitotsu no mono ya, bubung bagian. Kemudian teido
artinya gurai. Jadi Teido itu sama dengan gurai. Kemudian Daibubu artinya sebagian besar, Hotondo ya. Kemarin kita belajar Hotondo itu sama dengan Taitei, Taksang ya. Kemudian Hotondo itu the majority. Kemudian ini bacanya apa nih? Mudah nih. Cuo. Cuo ya. Cuo. Cuo, cu panjang, o-nya juga panjang. Artinya Lupa sensei. sentra ya, sentra atau manaka. Oh iya, Ya, sentra. jadi di center ya, center di sini manaka. Ini apa? Nagare. Nagare artinya Mengalir. nagare rukoto, nagare teru yoshu ya, mengalir. Kemudian kyu dearu, kyu na artinya Cepat kalau gitu di sini sensei. kyu itu artinya mendadak ya atau cepat ya. Kalau posisi di dalam bacaan ini artinya kyu itu sangat apa ya? Miju no nagare ya ugoki no kata ga totemo haya. Jadi kyu itu kecepatan airnya tinggi, cepat gitu ya. Tinggi, jadi mengalirnya air di sungai itu sangat cepat. Jadi bukan Aliran cepat. rapid ya kalau bahasa Inggris. Aliran cepat, maka ada orang barat mengatakan bahwa itu bukan sungai tapi itu adalah air terjun ya. Ini yomikatanya Shinanogawa. Shinanogawa ya. Ini daerah sungai yang ada di Nagano, yang paling panjang di Jepang. Nagano ken to Niigata ken o Nagare Teru Kawa. 365 km ya. Shinanogawa. Kemudian Sekaiichi. Sekaiichi artinya nomor 1 di dunia ya. Nomor 1 di dunia. 世界一、 Sekai de Ichiban ya. Sekai de Ichiban berarti nomor 1 di dunia. Nomor 1 di dunia itu adalah Nile. Nile. Ini sungai Nile. Bahasa Jepangnya menjadi Nairo. ナイル川、 Ada di Afrika ya. アフリカ、 Afrika, Nil di Afrika. Kemudian ini kuraberu to berarti dibandingkan ya. 信濃川はナイル川と比べると、 Dibandingkan ya. Dochira ga donogurai nagai ka tomiru. Jadi lebih ini ya, lebih sempit ya, 1/8-nya ya, dari sungai Nil itu. Kemudian Oranda, オランダ、 Belanda. Kemudian apa ini? Ada yang bisa baca? Jutsu sha. Gijitsusa artinya Insinyur. ya engineer ya. Kemudian Odoroite. Odoroite ya. 驚いて、 Bikkurishu. 驚く、 Sama dengan odoroku ya. Odoro itu sama dengan bikkurishu. Kemudian ini tadi apa ya? Taki. Taki ya. Taki ini artinya air terjun ya. Kalau air terjun itu ya deras tadi Q ya. Nagarega Q diaru. 滝、 Kemudian ini Minarete ita. minarete itu artinya itsumo minarete ya susah kalau namanya. Terbiasa melihat ya. Terbiasa melihat sesuatu yang mendatar tapi tiba-tiba deras gitu. Chodo taki no yo ni mieta. ちょうど滝のように見えた。 Artinya seperti taki ya. Seperti alirannya air terjun ya. Kawano yosu ga hotondo taki no yo ni ya, taki no yo datta. Nah, tadi ya kyuryu. 急流、 Kyunagawa no nagare ya, aliran sungai yang sangat kencang ya, the rapid stream. Afurero itu apa ya? Meluap sensei. Meluap ya, meluap banjir gitu ya. Jadi Mijuno Nakaga Nakade Ipai ni nate soto dete simau ya, jadi
meluap ya. Kalau makan di bir itu kayak vapore itu ya di sini. Kemudian tadi Rio juga sudah, Rio artinya menggunakan dengan baik ya, mempergunakan. Kemudian ini tokucho. Tokucho itu artinya istimewa ya. Hoka no mono ga chigatte, hoka no mono to chigatte, sore dake motteiru tokubetsu na ten. Yang mempunyai keistimewaan ya, karakteristik. Ini tokucho. Kemudian ikasu apa nih ikasu? 生かす、 Ada yang tahu nggak? Ini kanji isei, dibaca ikasu, dibaca nama mono, dibaca tanjobi juga ya. Ini banyak bacaannya kalau ikasu ini. Sini ikasu itu artinya mono ya, hito ga motteru yoi tokoro o jubun dasaseru. Nah, jadi ikasu itu artinya hidup ya dengan mengandalkan sesuatu yang baik yang dimiliki oleh orang atau barang itu, mempergunakan dengan baik ya ikasu itu di sini. Jubung mengeluarkan semua kemampuan yang baik dari orang yang dimiliki orang atau dimiliki barang itu, memaksimalkan ya, memaksimalkan sesuatu ya. Kemudian ini apa nih? Kanji apa ini? Doryoku, usaha, Doryoku, usaha. Ryoku, ada Noryoku, ada Kyoryoku ya. Mokuteki no tame ni ishokenmei gambaru koto. Gambaru. Jadi kalau berusaha itu kalau orang Jepang itu pasti tidak melihat Noryokunya, tapi lihat Doryokunya ada enggak gitu, ada usaha enggak gitu. Ishokenmei itu artinya berusaha dengan sekuat mungkin. Effort ya. Kemudian Mijo hite hiku.
Aku ngomong nih, ini kurang nggak? Ya wis. Halo, maaf. Maaf ya, saya tadi agak ini sinyalnya kurang baik. Halo? Halo Sensei. Ya, maaf ya, tadi Sensei. ada kesalahan teknis ya. Nah, saya sharing dulu yang tadi kita lanjutkan. Sampai sini ya. Oke. Kita lanjutkan lagi sampai ke Sanci. Tadi gini, dikit lagi ya, tinggal beberapa kosakata lagi. Di sini ada dam, ya, dam itu ini Kurobe Dam yang ada di Nagano yang paling besar. Kemudian ada ini dibaca apa nih? Suryoku Hatsuden. Shuryoku Hatsuden, artinya PLTA ya, PLTA Shuryoku Hatsuden. Jadi kekuatan air untuk menghasilkan listrik ya. Hatsuden itu penghasil listrik, kekuatan air. Jadi miju no chikara o ryushite denki o okosu koto ya, menghasilkan listrik dengan memanfaatkan tenaga dari air. Kemudian ada ini nih, sering muncul ini dibacanya apa ini? Ada yang tahu? Kyose, bukan Sensei. Bukan, ini dibaca Bukan. Fufu. Oh iya. Jadi artinya yoi hoho kangaero ya, hoho kan. Ini sering muncul dalam undang-undang yang level 2, level 1 juga muncul, level 3 ya. Kufu itu adalah usaha yang dilakukan memikirkan berbagai macam dengan untuk mendapatkan sesuatu yang benar ya, cara yang benar. Ini figuring out good way and mean to handle a station. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu yang sulit dalam situasi sulit kemudian mendapatkan sebuah cara gitu, ini kufu. Kemudian ini hokui ya, hokui. Ini daerah titik utara ya. Hokui, Apa ini? Hokui itu. Ada ini dibacanya nangi. Nangi, Ya. Nangi, Nangi kemudian Toke. Ini bacanya seke. Oke, kita lanjut lagi ya ke cara baca. Saya udah siapkan tes kompetensi ini, nanti jam 8.10-an ya untuk dikerjakan ya. Kita bahas dulu yang ini. Saya udah menyiapkan, nanti tinggal di-share ke Anda, kemudian Anda mengerjakan, kita bahas bersama. Cuman membaca kanji aja kok, membaca kanji. Goinya belum lagi. Kita lihat di bacaan ya. Tadi juga udah dibahas satu-satu, kita lihat sekarang pembahasannya. Ini ada 4 paragraf tentang geografi ya. Ini bacanya lumayan banyak kalau dilihat, tapi kalau udah dibaca satu-satu tadi kayaknya mudah. Ini 1, 2, 3, 4, 5 paragraf. Oke, kita dengarkan sekali lagi sebagai cokai, kemudian nanti kita bahas ya. Kalau dibaca satu-satu agak lama ya, nanti waktunya habis untuk ini. Udah jam 8 soalnya. Kita dengarkan lagi. 日本はアジア大陸の東にある島国である。北海道、本州、四国、九州の4つの島と4000ほどの小さな島がある。このような島の全体は日本列島と呼ばれている。この日本列島は北東から南西にかけて弓のような形に並んでいる。
北の端から南の端までの長さはだいたい3000キロぐらいある。Oke, ada pertanyaan sampai sini? Atau kurang mengerti? Tadi kan sudah dibacakan semua kosakatanya nih ya. Aja Tairiku, Shimaguni, Honshu, ya, Shikoku, Kyushu, kemudian Shima lagi, Gentai, Nihon Retto ya, kemudian Kakete, Yumi no Yoni, ya, no Yona Narandiru, Hashi, kita no Hashi kara Minami no Hashi made. Nah, di sini ada yang tidak mengerti. Kalau sudah mengerti berarti saya tidak jelaskan lagi ya, karena ini sudah dijelaskan tadi di kosakata itu. Ya. Kalau Daitai tadi Tondo ya sama. Kemudian Yonseng berarti 4.000-an pulau di Jepang itu. Ada pulau-pulau kecil kira-kira 4.000-an di situ. Nah, jadi ya, Jepang itu berada di sebelah timur dari benua Asia. Negara kepulauannya gitu. Oke, ini kayaknya udah ngerti ya. Nggak usah dijelaskan lebih detail, tadi udah saya jelaskan satu-satu katanya. Kita lanjut ke paragraf kedua. 地図を見ればわかるように、日本は山地が多い。ほとんど火山活動でできたものである。海岸のそばまで山地が続いているところが多く、あまり大きな平野はない。人が生活できるような平野の部分は全体の3割程度であり、そこに大部分の人が集まって生活している。Ya. Ini Shiju wakareba wakaru yoni, mireba wakaru yoni. Jadi seperti yang kita lihat di peta, Jepang itu adalah negara yang gunung semua, banyak gunung gitu ya. Nah, Hotondo itu sama dengan Taitai tadi, hampir sebagian besar terbuat atau terbentuk dari aktivitas. Katsudo itu aktivitas ya, ada Katsudo, aktivitas Gunung Merapi. Ini dibacanya Kaigang no Soban Made, sampai bibir pantai, Sanchi, itu gunung itu, Sujuete Iru Tokoro ga Oi. Jadi banyak berlanjut toko tempat-tempat yang sampai ke bibir pantai itu gunung. Amari Heiawanai. Jadi tidak begitu banyak, tidak begitu besar daratan ya. Nah, hitoga de seikatsu ga dekiru yona heia no bubun wa, bagian daratan yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, untuk manusia hidup itu hanya sangwari. Sangwari apa? Kemarin niwari ya, kemarin. Sekarang muncul sangwari. Sangwari, yang tahu? 30% kan? 30% ya. Gentai no sangwari teido diari, sokoni dai bubung no hito ga. Bayangkan ya, dari negara Jepang itu dari seluruh jumlahnya itu hanya 30% yang bisa ditinggali. Nah, kalau Indonesia itu bisa hampir 80% ya bisa ditinggali ya. Tapi kenapa negara kita negara yang banyak utangnya? Ya, di situ permasalahannya adalah ninggengnya. Ya. Oke, kita lanjut ke paragraf ketiga. 本州の中央には高い山が並んでいる。2000メートル以上の山も多い。ここから流れている川は短く、流れも急である。例えば、日本で一番長い信濃川でも370キロ程度である。世界一長いアフリカのナイル川と比べると18分の1しかない。18bung, artinya apa ya? 18 bung itu berarti? Nih, 18 bung. 18 18% dari panjangnya
Itu 1/8 ya, 1/8 dari panjangnya Sungai Nil di Afrika, Sungai Shinano itu ya. Jadi Sungai Shinano itu hanya 365 km panjangnya, jadi dari Bandung sampai Jogja saja ya. Nah, tapi kalau Nil itu 8 kali lipatnya dari Shinano-gawa. Juhachipung ya. Juhachipung no Ichibu shikanai. Jadi di sini di daerah tengah Jepang itu terdiri dari pusat Jepang Honshu itu terdiri gunung yang tinggi berjejer. Kira-kira lebih dari 2.000 meter ya. Itu banyak seperti Gunung Fuji di Honshu itu ya. Kono koreka nagari Kawawa Mijikai. Nah, jadi di sini juga sungainya itu pendek-pendek, ya. Nagarega Q. Nagarinya itu sangat cepat. Misalnya Sungai Shinano yang ada di Nagano itu yang paling panjang di Jepang. Itu hanya 365 km panjangnya, dan dibandingkan dengan Sungai Nil di Afrika itu hanya 18%-nya ya. 18%-nya dari Nil itu adalah sungai ini. Jadi hanya Juhachipung itu artinya 1/18%, jadi 18%. Nah, di sini Rainichi. Ini Rainichi apa nih artinya? Ada yang tahu? Coba Rainichi itu apa? Kanji kuru dan kanji hi. Apakah itu terjemahnya Asita? Kan ya, jadi Rainichi kan datang ke Jepang, orang yang datang ke Jepang. Jadi 100 年ほど前に ya di sini. 100年ほど前に来日したオランダの技術者は、初めて日本の川を見たとき、驚いて、これは川ではない、滝だ、と言ったそうである。Ini Rainichi ini yang sulitnya, Rainichi itu adalah datang ke Jepang. Beberapa ratus tahun yang lalu, insinyur orang Belanda yang datang ke Jepang, pertama kali melihat sungai di Jepang itu dia sangat terkejut, dan ini bukan sungai, tapi ini adalah air terjun gitu. この人は、流れの遅い大陸の川を見慣れていたので、日本の川がちょうど滝のように見えたのだろう。Insinyur ini melihat, karena terbiasa dengan melihat sungai yang mengalir dengan lambat, ya, maka dia tidak terbiasa melihat sungai itu, sungai yang di Jepang yang begitu cepatnya itu, ya. Yang seperti aliran air terjun. Nihonは急流の川が多いので、大雨が降ればすぐ溢れてしまう。 Nah, kalau begitu hujan besar, ya, Oame ini makanya langsung meluap sungainya itu, dan karena ini airannya sangat cepat. それに交通にもあまり利用できない。 Kotsu itu transportasi, maka transportasi memakai sungai di Jepang juga tidak bisa dipakai ya, karena sangat cepat alirannya. しかし、日本人はこのような急流の川の特徴を生かすように努力してきた。 Nah, tapi orang Jepang itu dengan aliran sungai yang begitu cepat, keistimewaan sungai yang begitu cepat, mereka memanfaatkan, Doryoku itu melakukan usaha-usaha ya untuk memaksimalkan keistimewaan dari sungai tersebut. Ikasu itu artinya memaksimalkan gitu ya. Memaksimalkan potensi yang ada. 川の水を低い土地に引いて農業に使ったり、ダムを作って水力発電に利用したりしてきた。 Jadi kawa no miju no hikui tochi ni hite, artinya ditarik aliran sungainya ke tempat yang rendah supaya bisa digunakan untuk pertanian
dan membuat dam. Dam itu bendungan, kemudian digunakan untuk menghasilkan listrik tenaga air. 昔から日本人はこのような自然の条件の中で工夫して生活してきたのである。Jokeng itu artinya syarat, sijeng itu alam, ya, alamnya yang mensyaratkan seperti gini ya berusaha semaksimal mungkin untuk hidup, ya, menyesuaikan diri seperti ini. Oke, hari ini saya tidak ada latihan membaca, tapi saya akan adain tes. Silakan nanti teman-teman kerjakan, waktunya 10 menit ya, sampai jam 10.20 ya. Nanti saya share dulu ntar linknya. Link itunya di chatting ini ya, ntar. Cuman 10 soal kok, 10 soal ya, 1 menit 1 soal. Cuman cara membaca aja ya. Bentar, saya share dulu linknya. Biar ada latihan ya. Ini yang sudah hadir ada 22 ya. Oke. Nih linknya saya share di grup chat. Kompeten. Ini bukan kompetensi ya, kuis lah. Biar ada latihan aja. Tapi nanti saya gabung dengan yang lain-lain ya, dengan nilai harian yang dulu. Silakan. Ini sudah ada linknya? Sudah bisa baca? Ada Sensei. Coba dikerjakan ya, cuma 10 menit kok. Sekarang jam 8 lebih 10, nanti jam 8 lebih 20 lah ya. 10 menit itu terlalu lama sebetulnya. 5 menit sudah selesai ya, silakan dikerjakan. Sambil mengerjakan itu. Saya baru selesainya cuma 10 soal. Silakan. Sudah semua bisa baca? Share-nya sudah bisa kelihatan semua? Yang sudah beres silakan dikirim aja, nggak apa-apa. Belum Sensei. Ya. Pelajar apa? Apa? Link. Mungkin agak. Kalau saya kirim di WA, coba kalau di sini nggak bisa. Biar di HP juga bisa dibuka toh. Iya Sensei. Sama itu Sensei. Saya Apa? lupa lagi absen di my class. Iya, tapi terlambat tadi saya bilangnya. Oke. Silakan isi dulu.
Ya. Ya, ada yang soal belum selesai tadi saya. Yang 10 belum selesai. Bonus aja ya. Jadi cuma 9 ya. Tadi saya belum selesai buatnya. Bapak. Silakan. Baru 7 orang yang sudah selesai, silakan. Silakan 1 menit lagi dikirim. Dah ya, 20 orang, tinggal 4 orang lagi, silakan dikirim. 22, 21, 2 orang lagi. Baik, kita 22 ya, 23 ini yang hadir, baru masuk 1 orang lagi, ya silakan.
Baik, jadi yang tidak hadir hari ini adalah Yunas ya, tidak hadir. Yang tidak hadir itu Yunas, kemudian yang terlambat Ijudin. Kemudian Yunas kemana ya? Ada yang tahu nggak Yunas? Selamat juga terlambat, kemudian Fajar terlambat, Talita terlambat, Aditya juga terlambat. Sensei, saya Hah? tidak terlambat. Siapa? Talita? Oh, tadi belum absen Iya, kan? Sensei. Oh iya, oke. Udah, Sensei. Ya, makanya kalau belum absen di my class saya nanti dicek sebagai terlambat. Oh iya, ini udah. Oke. Sensei. Bukan Henny yang terlambat itu tadi saya baca. Ya. Oh, oke, Sensei. Oke ya. Makanya kalau yang tidak absen di my class saya sebutkan sebagai terlambat ya. Kalau yang tidak hadir ya cuma satu orang, Yunas ini kemana ini? Gak apa-apa kalau terlambat kan poinnya cuma satu. Kalau yang nilai yang hadir poinnya itu 2 gitu. Gak apa-apa. Oke ya, hari ini saya kira sudah cukup selesai ya. Kita lihat lagi di materi kanji tadi. Ini sudah ada 22, berarti satu orang lagi siapa yang belum ya? Yang belum kirim jawaban? Yang belum send? Ayo. Ini yang hadir 23. Rahmat Sensei, Rahmat. Hah? Rahmat. Ini 23 orang harusnya. Ini cuma 22. Siapa yang belum kirim? Ayo kirimkan dulu responnya. Baru 22 orang. Ya, secara umum rata-rata sudah cukup bagus, tapi ada beberapa yang masih di 50% ya, berarti masih salah itu jawabannya kanjinya. Nah, nanti hari ini kita tes kompetensi kanji, nanti minggu depan kita tes kompetensi GOI ya, GOI yang ada di BAM ini. Kok nggak ada sih? Minggu depan bukan bridging Sensei. Hah? Ya Minggu depan bridging. Minggu depan perkuliahan masih ada toh sampai tanggal 25 Desember saya rencana perkuliahan. Tapi Minggu depan bridging Sensei. Bridging, oh iya ya, bridging ya. Bridging course. Oh, pada hadir berarti bridging ya. Ada yang online, ada yang offline ya. 15-14 ya bridging ya, ada yang libur aja lah ya. Nanti libur saya kasih kuis tapi tidak melalui perkuliahan pertemuan kayak gini. Nanti kasih kuis dan forum Anda isi aja ya di waktu yang ditentukan. Pengganti perkuliahannya tidak ada perkuliahan kayak sekarang, tapi diganti dengan forum diskusi dan kuis offline ya. Offline itu artinya tidak kelihatan, tidak Anda bisa mengerjakannya kapan saja. Oke. Baik, kali ini sudah cukup sampai sekian. Ada pertanyaan? Silakan. Minggu depan bridging, teman-teman itu ada yang ikut offline, ada yang ikut online ya. Grupnya juga sudah dibuat ya. Nanti silakan ikuti prosedur kesehatan yang diindikan. Ini kalau dari kelas ini berapa orang yang ikut offline bridging? Banyak. Saya ikut Sensei. Ya. Oke, silakan. Ini Satrio ikut. Berarti yang lainnya ikut online. Saya offline Sensei. Ya, yang bisa offline monggo ya. Yang tidak bisa offline ya tidak apa-apa. Itu kan tidak ada paksaan untuk ikut secara offline atau online. Tapi bagusnya sih online, offline sih ikutnya, biar lebih terasa gitu. Baik, hari ini kita cukup sampai di sini perkuliahan.
Mari kita tutup perkuliahan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan